Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Baik bunda-bunda, tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Elviana Susanti. Saya lahir di Kota Blitar tanggal 1 September tahun 1988. Saya berasal dari Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Saya bekerja di TK Al-Hidayah Sangatta sebagai kepala sekolah. Email saya elvianasusanti@gmail.com dan moto hidup saya istiqomah tanpa batas. Mungkin cukup perkenalan dari saya. Mudah-mudahan bunda-bunda hari ini berkenan belajar bersama dengan saya. Baik bunda-bunda, sebelum kita masuk ke materi, ada dua kesepakatan dari saya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu apabila saya menyebutkan guru kreatif, bunda-bunda menjawab siap. Kita coba. Guru kreatif, siap. Lalu yang kedua, sesi tanya jawab akan kita laksanakan di akhir materi. Jadi setelah saya selesai menyampaikan materi saya persilakan bunda-bunda untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaannya, dan insya Allah saya akan menjawabnya. Baik bunda-bunda, hari ini saya mau menyampaikan materi saya yaitu cara belajar anak usia dini melalui bernyanyi. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu konsep bernyanyi, yang kedua teknik bernyanyi, yang ketiga bentuk bernyanyi, dan yang terakhir adalah manfaat bernyanyi. Guru kreatif, siap. Baik, untuk konsep bernyanyi adalah memberikan motivasi kepada anak, mengajarkan keterampilan tertentu pada anak, memberikan kesenangan pada anak melalui teks lagu. Tentunya ada 3 cara. Yang pertama yaitu memilih lagu yang sesuai. Maksudnya di sini adalah kita memberikan lagu-lagu yang sesuai dengan usia anak-anak. Jadi kita tidak memberikan lagu-lagu orang dewasa kepada anak-anak, karena itu akan mempengaruhi psikologi anak-anak. Lalu yang kedua, menyanyi dengan gerakan. Menyanyi dengan gerakan itu adalah hal yang paling disenangi oleh anak-anak. Walaupun gerakannya itu sederhana atau gerakannya sedikit, itu akan lebih menarik di hadapan anak-anak daripada kita syair terus tapi tanpa gerakan. Itu akan mengurangi rasa senangnya anak-anak. Seperti contoh bunda, laba-laba kecil naik ke pohon tinggi, turun hujan laba-laba turun lagi, matahari pagi bersinar dengan cerah, laba-laba kecil naik ke pohon tinggi. Nah, lagu itu pendek, namun gerakannya sedikit dan anak-anak lebih senang. Itu sederhana bunda-bunda. Lalu untuk berikutnya yaitu membuat syair baru yang sesuai dengan topik pembelajaran. Nah, ini yang sering saya lakukan. Jadi saya kalau temanya diri sendiri, saya mengubah lagu balonku. Saya ganti dengan syair baru yang sesuai dengan subtemanya. Misalkan saat itu kita subtemanya anggota tubuhku, saya ganti syairnya tentang anggota tubuhku. Lalu berikutnya ada tema binatang, saya mengganti nada sholawat dengan syair yang sesuai dengan tema binatang. Bisa diterima bunda-bunda? Baik. Untuk selanjutnya yaitu teknik bernyanyi. Teknik bernyanyi itu adalah bagaimana kita tampil di hadapan anak-anak, bagaimana kita menyampaikan lagu di hadapan anak-anak dengan baik. Adapun teknik bernyanyi itu yang pertama adalah sikap tubuh. Sikap tubuh itu kita berdiri tegap di atas tumpuan 2 kaki kita. Pandangan tetap ke depan. Jadi kita harus percaya diri di hadapannya anak-anak. Yang kedua yaitu teknik pernafasan. Ada 3 teknik pernafasan. Yang pertama pernafasan dada, yang kedua pernafasan perut, yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Nah, di sini teknik pernafasan ini yang sering kita gunakan atau yang lebih efektif kita gunakan adalah pernafasan melalui perut.
Karena ketika kita membuka mulut kita, itu akan terbuka juga rongga perut, sehingga kita bisa memproduksi suara kita dengan baik. Yang ketiga yaitu teknik produksi suara. Jadi di sini Bunda, kita sebagai pendidik itu harus jelas menyampaikan kata per kata, huruf per huruf, kita harus disampaikan dengan jelas. Bagaimana kita menyampaikan lagu tersebut itu dengan jelas? Jadi kita harus membuka mulut kita. Ketika A, juga kita sebutkan A. Seperti contoh, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Nah, itu kita harus memperjelas hurufnya. Jadi kalau A, I, U, dan seterusnya. Tidak seperti ini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Nah, kalau kita menyanyi seperti itu, kemungkinan besar anak-anak tidak jelas huruf apa, katanya apa, kata per kata itu tidak jelas. Jadi, kita mulai saat ini kita rubah cara bernyanyi kita di hadapan anak-anak. Kita yakin, percaya diri, kita akan tampil di depan anak-anak itu. Kita sebagai artisnya anak-anak, kita sebagai contoh dari anak-anak. Kalau kita membuka mulut, insya Allah anak-anak juga akan membuka mulut. Bisa diterima Bunda-bunda? Guru kreatif siap. Baik. Untuk selanjutnya yaitu bentuk bernyanyi. Bentuk bernyanyi ini juga penting. Yang pertama yaitu bernyanyi pasif. Bernyanyi pasif itu adalah anak hanya mendengarkan bundanya bernyanyi. Jadi kita bernyanyi, anak-anak diam. Yang kedua yaitu bernyanyi aktif. Bernyanyi aktif itu anak dan guru sama-sama bernyanyi. Nah, ini yang baik dilakukan di depan anak-anak Bunda. Kita mengajak anak-anak bernyanyi, walaupun untuk hal yang pertama itu menyanyi itu mereka akan terbata-bata. Namun kalau kita sering ulang dan ulang, besok kita ulangi lagi, insya Allah anak-anak itu akan lebih cepat menerimanya. Bisa diterima Bunda-bunda ya? Oke, yang berikutnya ini yang terakhir yaitu manfaat bernyanyi. Ada 5 manfaat bernyanyi. Yang pertama, suasana tenang. Jadi kalau kita bernyanyi, insya Allah anak-anak itu akan tenang, senang, dan nyaman. Itu yang harus kita ciptakan ya. Karena anak usia dini itu identik dengan bernyanyi. Apalagi kalau kita tambahkan dengan gerakan. Yang kedua yaitu mengasah emosi. Emosi di sini adalah apa? Ketika kita mau menyanyi, anak-anak itu juga akan mengikuti kita. Bagaimana mengawali penyanyi itu, bagaimana ekspresinya, bagaimana nadanya, bagaimana harmoni lagu tersebut. Itu anak-anak akan mengasah emosi mereka. Yang ketiga, menguatkan daya ingat. Menguatkan daya ingat itu adalah kalau kita syairnya itu sederhana, kata-katanya lebih dikenal dengan anak-anak, itu akan jauh cepat diingatnya oleh anak-anak. Lalu yang keempat yaitu mengasah kemampuan. Di sini akan mengasah kemampuan anak-anak yaitu untuk berimajinasi, untuk berekspresi, dan untuk berapresiasi. Yang terakhir yaitu bernyanyi sebagai alat bantu belajar. Jadi kita belajar tidak harus materi yang kita sampaikan, namun materi itu bisa kita kemas menjadi sebuah lagu. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan Bunda-bunda. Ada yang mau dipertanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akan mencoba menyimpulkan Bunda-bunda ya. Guru kreatif siap. Di sini saya akan membuat kesimpulan yang insya Allah sudah mencakup dari apa yang sudah saya sampaikan. Saya menyimpulkan dengan sebuah pantun. Guru hebat berkreasi, bahagia anak yang didapat. Anak-anak suka menyanyi, aspek perkembangan bisa terlihat. Mohon maaf bila ada salah kata, salah perilaku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia itu tempatnya salah. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Guru kreatif siap.